Apa itu manajemen sarana dan prasarana? Secara tidak langsung sarana dan prasarana yang ada di sekolah menjadi bagian terpenting yang harus diadakan keberadaannya. Kualitas sebuah sekolah juga dapat dilihat dari segi kelengkapan sarana prasarana yang dimiliki. Karena sarana dan prasarana yang ada akan sangat menunjang proses belajar, akademik maupun non-akademik. Oleh sebab itu perlu adanya upaya pengadaan sarana dan prasarana yang layak agar kegiatan pembelajaran berjalan baik dan memberikan hasil yang maksimal. Pengertian manajemen sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan adalah sebuah benda bergerak dan tidak bergerak yang dibutuhkan untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis-jenis sarana pendidikan ditinjau dari habis dan tidaknya dipakai sarana pendidikan yang habis dipakai segala bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat, contoh kapur tulis, kertas, dan sebagainya. D. Sarana pendidikan tahan lama bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif lama, contoh bangku sekolah, papan tulis, DSB. Bergerak tidaknya saat digunakan. Sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindahkan sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya. Contoh, lemari, bangku sekolah, dan lain-lain. D. Sarana pendidikan yang tidak bisa bergerak adalah semua sarana pendidikan yang tidak bisa diatur atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan, contoh saluran PDAM, alat peraga atau alat pembantu dalam pembelajaran. C. Media pengajaran adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar. Jenis-jenis prasarana pendidikan. Prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar. Contoh ruangan teori, ruangan perpustakaan, ruang praktik keterampilan, ruang laboratorium dan lain sebagainya. Prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Contoh ruang kantor, kantin, tanah dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, tata usaha, ruang UKS, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir. Jenis-jenis prasarana pendidikan. Prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar. Contoh ruangan teori, ruangan perpustakaan, ruang praktik keterampilan, ruang laboratorium dan lain sebagainya. Prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Contoh ruang kantor, kantin, tanah dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, tata usaha, ruang UKS, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir. Kegiatan manajemen sarana dan prasarana. Keseluruhan proses perkiraan secara matang rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. 1. Perencanaan pengadaan dilakukan sebagai bentuk realisasi atas perencanaan yang telah dilakukan sebelum. Tujuan untuk menunjang proses pendidikan agar berjalan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 2. Pengadaan. Kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja atau petugas gudang untuk menampung hasil pengadaan barang atau bahan kantor baik berasal dari pembelian, instansi lain, atau diperoleh dari bantuan. 3. Penyimpan. Kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang, sehingga barang tersebut kondisinya baik dan siap digunakan. Pemeliharaan mencakup segala upaya yang terus-menerus. 4. Pemeliharaan. Kegiatan akhir dari siklus pengelolaan sarana dan prasarana yang dilakukan dengan menggunakan mekanisme tertentu, berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 5. Penghapusan. Manajemen sarana dan prasarana sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran manajemen pendidikan, manajemen sarana dan prasarana pendidikan.